Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Nah, video kali ini melanjutkan video yang sebelumnya tentang kontrasepsi. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi yang hormonal, yang mengandung hormon. Baik, secara umum ada dua kandungan hormon pada metode kontrasepsi. Yang pertama yang mengandung estrogen dan progesteron, dan juga yang mengandung progesteron saja. Contoh yang mengandung estrogen dan progesteron ya itu yang pil KB ya, biasanya yang terkenal merek andalan yang dari terkenal di Indonesia ya. Kemudian ada juga yang suntik 1 bulan. Itu dua contoh metode kontrasepsi yang menggunakan obatnya kombinasi. Kelebihan penggunaan ini, yang pertama haidnya tetap rutin lancar, kemudian kesuburan tidak terlalu terganggu. Artinya bila ingin tidak hamil tapi tetap ingin haid ya, boleh digunakan metode pil KB setiap hari 1 kali 1 atau suntik 1 bulan ya. Efektivitas penggunaan ini cukup tinggi, bisa hingga 80%. Dan angka kegagalannya ya kira-kira 10-20%, terutama bila terjadi lupa minum pil atau lupa suntik, karena memang sekali lupa bisa menyebabkan kehamilan ya. Oleh karena itu komitmen untuk menggunakan ini harus rutin periksa, rutin melakukan minum pilnya, tidak boleh lupa, itu sangat dibutuhkan. Bagi Anda yang pelupa itu tidak cocok untuk menggunakan metode ini. Itu kelebihan penggunaan pil KB ataupun suntik KB. Kekurangannya ini hampir terjadi pada semua KB hormonal ya. Biasanya ada perdarahan bercak ya, ada perdarahan bercak di luar haid karena memang KB hormonal ini mengganggu siklus haid, mencegah ovulasi, sehingga terjadi kadang-kadang ada masalah ketidakseimbangan hormon yang menimbulkan perdarahan bercak. Kemudian ada yang mengeluhkan berat badan bertambah. Memang iya, karena apa? Karena secara umum penggunaan hormon itu menyebabkan penimbunan cairan dalam tubuh, sehingga dia cenderung menambah berat badan ya. Ada juga keluhan-keluhan ringan seperti jerawat, migrain dan sebagainya. Tentu biasanya penggunaan pil-pil seperti ini, metode seperti ini itu dilakukan evaluasi berkala. Bila memang ada keluhan yang muncul, maka tidak disarankan untuk dilanjutkan, terutama bila keluhannya cukup berat, misalnya migrain yang sangat berat setelah penggunaan atau mual muntah ya, disarankan mengganti metode lain, karena memang sifatnya untuk kontrasepsi itu individual, tidak sama setiap perempuan. Kemudian yang kedua yang hanya menggunakan progesteron, ini ada banyak contoh ya, ada yang bentuk pil, ada yang suntik 3 bulan, ada yang metode implan, atau ada yang KB spiral. KB spiral itu sama seperti yang non hormonal, tapi ini diisi dengan obat ya, sehingga efektivitasnya 2 kali lebih baik. Nah, untuk yang KB seperti ini biasanya memang cenderung efeknya jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Artinya penggunaannya itu untuk memberi jarak yang cukup lama, memberi jarak kehamilan yang cukup lama. Misalnya perlu 5 tahun baru pengen punya anak lagi, maka lebih cocok penggunaan ini ya. Nah, efek yang tidak baik biasanya, yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang adalah biasanya, terutama yang suntik 3 bulan, itu pasien menjadi tidak haid ya. Seorang perempuan itu kalau suntik 3 bulan itu menjadi tidak haid. Namun jangan diartikan bahwa tidak haid itu bermasalah. Justru tidak haid itu dalam tanda kutip ya, ini KB-nya berhasil, karena orang yang tidak haid maka kemungkinan untuk hamilnya itu sangat rendah ya. Kemungkinan hamilnya sangat rendah dalam artian ini dalam pengaruh hormon ya. Bagaimana dengan efek sampingnya? Efek samping kurang lebih sama ya, jadi tidak menambah berat badan ya, bisa menambah berat badan, kemudian ada keluhan-keluhan ringan, mual, kadang-kadang ada juga migrain ya. Dan yang paling kurang menyenangkan adalah kembalinya kesuburan cukup lama ya. Misalnya setelah penggunaan suntik 3 bulan 5 tahun begitu ya, maka ingin dilepas, kemudian ingin punya anak lagi. Nah, itu kemungkinan untuk kembalinya hamil itu bisa memerlukan waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Oleh karena itu yang seperti ini juga harus dipertimbangkan ya.
Namun berbeda termasuk juga implan ya, implan juga begitu karena dia long term effect ya, kadang-kadang mengembalikan fungsi kesuburan itu juga lama. Nah yang agak berbeda adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD yang dengan hormon. Hormonnya itu sifatnya lokal, tidak sampai masuk ke peredaran darah, sehingga hanya masuk pun hanya minimal sekali. Dan yang paling terdampak itu adalah benar-benar di rahim. Biasanya rahim menjadi lebih tipis, kemudian darah haidnya lebih sedikit, dan dia memiliki proteksi terhadap terjadinya kanker rahim. Sehingga Sehingga KB IUD dengan hormon ini memiliki efek yang sangat baik ya, memiliki manfaat yang sangat baik untuk seorang perempuan, selain hanya sekedar mencegah terjadinya kehamilan. Nah, itu tadi terkait tentang kontrasepsi hormonal yang banyak ditemukan di pasaran. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.